Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor otomotif, poultry, dan semen-semenan. Pertama ada ASCI, kedua Auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima MPMX, keenam Cepin, ketujuh Japa, ke-8 Main, ke-9 SMGR, ke-10 EMTP, dan terakhir SMBR. Langsung saja ke saham pertama ada ICI yang ditutup terkoreksi tipis 0,76% ke harga 6.450. Kalau di transaksi asing itu net sell 203 miliar. Sepertinya kena rebalancing MSCI. Kalau di broker semarinya memang ada distribusi dari broker ZP 379.000 lot. Langsung saja ke teknikalnya, untuk ICI kembali membentuk lower high setelah dia membentuk high sebelumnya di 6.800 terus di 6.700. Dan kondisi seperti ini karena ada rebalancing, tutupannya di harga terendahnya tinggal tunggu 1-2 hari ke depan, nunggu stabil ya, belum bisa dikonfirmasi benar lanjut turun apa bisa mantul. Tunggu 1-2 hari ya, tapi nggak masalah lah. Kalaupun Bapak Ibu punya di harga 6.800 saat ini, kalau misalnya sebulan 2 bulan ke depan turun, dapat misalnya turun ke 6.000 atau ke 5.500, tinggal average down aja di bawah. Potensi tetap dapat profit tahun ini di ASCI ya. Menurut saya bisa peluang besar tetap akan tembus 6.800-nya ASCI tahun ini. Itu aja jadi gambarannya. Kalau ternyata di luar plan, ternyata nggak naik ya, tetap harga sekarang juga ICI itu masih murah. Itu aja pegangannya ya, seperti itu. Untuk ICI langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Auto yang ditutup di harga 2070 menguat 1,97%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya Auto diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, Auto mantul juga lagi dari 2000 dan tutupannya di harga tertingginya. Ya, karena sepertinya cukup bagus, cuman kalau baru beli ya hindarilah beli di tengah-tengah ya, apalagi dekat resistennya 2200 atau resisten minor 2100. Kalau kemarin Bapak Ibu beli di 2000 itu 2010 kek atau 2020 maksimal, dan sekarang ya peluangnya memang bisa masih naik. Kalau saya lihat Auto masih oke. Dilihat konsolidasinya juga bagus dan 3 minggu itu terus membentuk higher low. Naik terus ya, memang nggak membentuk higher high, tapi nggak masalah. Ya pasti kuncinya untuk tren jangka pendek, kalau trending cepet, swing trade pendek itu ya kalau gagal bertahan di atas 2000 tuh jual dulu. Kalau niatnya trading, kalau mau pakai average down ya silakan juga. Karena dari 2000 ke 1800 tuh 8% lebih kan. Bahkan 10% ya, 10%. Jadi atur-atur aja bagaimana strateginya. Kalau dilihat ya Auto masih oke. Kalau dilihat dari time frame bulanannya sebenarnya dia udah break dari neckline-nya nih. 1800 tuh harusnya dijaga ya. 1800 1700 itu. Ini kan dia berhasil break dengan volume besar. Ini valid, harusnya valid ya. Tapi bulanan tuh noise-nya lebih besar. Kalaupun dia ke 1700 tuh mestinya masih bisa naik ya. Masih oke nih harusnya untuk Auto, masih peluang ke atas. Tapi untuk tren jangka pendek ya jangan lihat bulanan, lihat tren jangka pendeknya seperti apa, trading pendek. Saya sih kalau saya punya Auto, saya stop loss kalau gagal bertahan di atas 2000. Untuk tren jangka pendeknya kalau mau average down, mau disimpan walaupun rugi, siap nunggu waktu lebih lama nggak masalah juga. Atur aja ya. Auto cukup bagus fundamentalnya karena anak perusahaannya ICI ya, grupnya Astra. Seperti itu untuk Auto. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMAS yang ditutup ARB ke harga 2130. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya IMAS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, IMAS gagal bertahan dan apakah mantul lagi dari 2000? Lihat wait and see dulu ya. Kalau ARB-nya masih 7% ya mungkin ada bangun. Cuman kan ARB Senin besok tuh udah 15%, tiba-tiba turun ARB 15% kan sayang. IMAS-nya langsung open gap down 15%, Bapak Ibu pasti kejemput yang antri di 2000. Karena dapat harga terendah. Nih kalau 15% berarti 1800. Nah, itu ya. Jadi bisa ke 1800 dan ke EMA
60-nya ini. Coba dianalisa ya. Dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high, bisa tarik dari sini ke atas. Nah, mestinya memang di 2000-2200 ini bertahan ya. Tapi kalau sampai turun sini ya nggak masalah juga. Ya, tapi jangan beli dulu atau nyicil-nyicil dulu ya, silahkan ya, atur aja. Karena ini kan sudah mulai turun. Sebelumnya dia naik cukup signifikan. Dari 1000 nih dia naik 200%. Kalau dia turun 50% itu ya masih wajar. Kalau ke 50% 1600 itu masih wajar. Karena membalas sebelumnya. Ya, untuk IMAS juga saya masih ada tektok-tektok aja. Dan IMAS juga di grup saya suruh cuan bungkus saja. Beli bungkus jual. Seperti itu. Jadi nggak ada hot lebih dari 1 hari. Pokoknya cuan bungkus itu aja. Jadi nantilah lihatnya ya. 2000 memang level psikologis. Bertahan gaknya kita nggak tahu. Kalau 2000 berarti 6% lebih ya. Kalau dia turun 6% lebih mungkin ada buying power nggak ya. Dilihat. Tapi ini kemungkinan dia akan membentuk swing low-nya. Semoga swing low habis itu naik lagi. Perkiraan kan di 2000 berapa kemarin. 2400 dia bisa mantul. Ternyata gagal, turun lagi lebih dalam. Membentuk low baru lagi. Maksimal low barunya ya. Kalau kondisi seperti ini. Kalau nggak mau lanjut downtrend lebih dalam. 1800 harus dijaga. Ini pertahanan terakhirnya IMAS. Jelek kalau dia turun dari ini ya. Dan kebetulan di situ juga ada neckline. Dulunya resisten kuat dari 2020, 3 tahun yang lalu. Itu harus dijaga 1800. Harusnya 2000 itu dijaga, tapi toleransi aja kasih 1800 karena kenapa? Karena ada neckline-nya ini. Neckline itu yang ini ya, resisten maksudnya. Cup and handle. Ini bisa juga digambar seperti itu ya. Untuk IMAS langsung saja ke saham selanjutnya, ada IMJS yang sempat ARB tapi kemudian tutupannya di 320. Terkoreksi 5,88%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia buka sebenarnya IMJS diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, IMJS juga harus bertahan. Ini dah di level psikologis juga 320. Kalau jebol 300 arahnya ya. Bahkan bisa ke berapa nih? 280. Nah, ini juga neckline harusnya dijaga oleh IMJS. Dan di IMJS juga sempat saya scalpingin hari Selasa itu. Karena di 320 beli jual bungkus. Gitu aja ya. Nih, kalau kita berharap ini jadi swing low, terus dia nggak naik, kan malah rugi lagi nih. Itu seperti itu aja. Kalau saham lagi downtrend, cuan bungkus kalau bisa beli hari itu. Dapat hijau, sorenya bisa dijual dulu. Apalagi market lagi kurang oke kan, ya udah cuan bungkus juga. Dan apalagi sih indikator yang bisa kita memutuskan untuk jual, karena dia udah naik tinggi dan mulai turun dalam. Seperti itu juga bisa ya. Jadi di saham ini kan adu strategi, bukan adu feeling. Strategi mana yang cocok menurut Bapak Ibu, yang Bapak Ibu pakai, itu aja. Jadi seperti itu. Untuk IMJS wait and see dulu lah. Memang volume meningkat, cuman agak rawan nih. Melihat hari Senin lah, ada buying power nggak? Kalau ada ya ikutan masuk. Karena ini udah di area support, tinggal nunggu Senin. Buying power ada, masuk. Seperti itu ya. Untuk IMJS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPMX yang ditutup di 1155, terkoreksi 1,7%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bukan sebenarnya MPMX didistribusi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. MPMX saya ada cut loss, saya beli di 1180, saya cut loss di 1160. 2,5% aja saya cut loss ya, karena pas. Ini ya perkiraan saya waktu itu tanggal 29. Ini saya suruh spec buy, di grup juga saya spec buy. Saya bilang harus rebound. Kalau sampai gagal atau jangan sampai turun di bawah 1175, 1160 stop loss. Itu belinya di 1185 sampai 1175. Jadi kalaupun beli di harga tertinggi 1185 itu cut lossnya nggak sampai 3%. Saya pun cut loss ya. Dan terlihat setelah itu di tanggal 30 ternyata merah, tapi tutupannya masih di harga beli 1175 dan esokannya dia turun. Saya cut loss karena juga mau bagi dividen tanggal 5 Juni, berarti hari Senin. Kumdet mungkin ditarik naik ya. Kalau Bapak Ibu ada yang belum stop loss ya, kalau dia ada tarikan bisa TP dulu kalau nggak mau kena dividen trap. Atau kalau mau niat dividennya bisa, karena dividennya cukup besar 135 dengan harga sekarang berarti hampir 11% lebih ya. Saya stop loss dulu. Saya itu memanfaatin karena melihat 3 hari waktu itu candlenya 3 black crow dengan volume kecil.
Nih ya contohnya, ini kan dia three break row dengan volume kecil. Ya perkiraan saya naik, apalagi mau dibagi dividen. Momentumnya kan harusnya bandarnya kalau memang mau tarik naik dulu sebelum bagi dividen. Ternyata diturunin satu candle, ya udah. Saya masih hold, berharap besokannya naik. Ternyata turun lagi dan saya cut loss. Itu aja. Jadi kondisi seperti ini coba lihat dulu ya. Untuk MPMX di markdown nggak? Apakah dari balancing kena juga? Nggak ada ya, biasa aja nih. Jadi tinggal lihat momentumnya ditarik naik. Kayaknya sih susah naik kalau sudah seperti ini ya. Cuman kita lihat aja. Kalau dilihat volume mulai meningkat kan. Tapi kalau yang nggak naik ya saya off dulu. Daripada saya berharap, saya kan cari momentum untuk dividen yang nanti. Ternyata nggak ditarik-tarik tuh 3 hari, ya udahlah cut loss dulu. 2,5% ya nggak masalah lah ya. Seperti itu aja. Untuk MPMX tinggal lihat Senin aja. Karena Senin kumdet. Bagi Bapak Ibu yang minat dividen yang tadi 11% lebih, ya beli, tapi harus siap juga kalau dibawa dividen trap. Tapi kalau ARB sih nggak kan. Kalau dividennya nggak nyampe 15% berarti nggak ARB dia. Misalnya tetap tutupannya di harga penutupan hari Jumat 11% berarti dia turun ke 1000. Level psikologis ya bagus tuh. Malah ada buying power kayaknya kalau sampai ke 1000 MPMX ya. Jadi seperti itu untuk MPMX. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cepin ya ditutup di harga 4.950, terkoreksi 0,2%. Kalau di transaksi asing net sell, ini sepertinya kena rebalancing. Ya, ada 40 miliar. Kalau di broker sebenarnya Cepin ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya untuk Cepin dari 4.800 oke nih, harus bertahan ya. Dan kondisi seperti ini Bapak Ibu bisa gambar ulang aja. Kita gambar ulang, masih sama gambarannya. 5.200 resisten, support minor. Harusnya 5.000 tuh jadi support kuat, tapi kasih toleransi aja karena ada cup and handle-nya di 4.800. Ini bisa dijaga toleransinya. Ya seperti itu. Kita tuh harus punya strategi gimana meminimalisir resiko, dan ya profit itu ngikut aja, menyesuaikan. Yang penting tuh konsisten disiplin dengan resikonya dulu. Seperti itu ya. Untuk Cepin dengan kondisi seperti ini, untuk Cepin ya ini bisa jadi swing low, harus rebound juga. Cepin juga menurut saya masih oke selama di atas 4.800. Ya kalau Bapak Ibu ada yang beli di harga atas ya hold aja, biarin aja dulu ya. Ini momentumnya sepertinya Cepin akan jelek-jeleknya konsolidasi. Pokoknya 4.800 jangan jebol itu. Kalau jebol itu ya indikasi follow that cat bond dan potensi besar bisa melanjutkan penurunan untuk Cepin. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Japa yang ditutup di harga 1.195, menguat 0,84%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker semuanya Japa diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Japa juga ada tarikan, cuman tarikan rebalancing sepertinya. Tinggal lihat bertahan nggak. Kalau dilihat seperti ini, ya tutup aja 1.100. Harus bertahan di 1.100 berapa nih toleransinya? 1.150. Ya, di bawah EMA 20-nya nih gagal bertahan downtrend, bahkan dia bisa turun ke 1000 lagi. Tahu ya minornya 1100. Tapi support code-nya pakai aja 1000. Untuk Japa, kalau benar ini swing low, harusnya nggak turun lagi ya dari 1160. Seperti itu untuk Japa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Main yang ditutup di harga 428, terkoreksi 2,28%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya Main di distribusi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Main juga gagal breakout. Nggak masalah, 420 harusnya dijaga. Tapi support quote-nya memang 400. Tapi dengan kondisi seperti ini, mestinya swing low-nya untuk kalau memang masih mau naik ke atas, swing low-nya tuh di 420 aja. Berarti risk-nya udah kecil tuh. Nggak perlu nunggu sampai 400 gagal bertahan di atas 420. Kalau mau pakai stop loss, boleh stop loss dulu. Ya, bukan saya mengajarkan stop loss ya, tapi memang kalau trader nggak mau rugi waktu, ya harus pakai stop loss. Kalau nggak mau keseringan stop loss, harus belajar. Bisa dipelajari nggak? Bisa. Memang harus ada usaha. Nggak ada ongkang-ongkang kaki bisa langsung profit modal feeling doang. Pasti ada yang harus dikorbankan, mengorbankan waktu, mengorbankan pikiran. Dan juga kalau yang mau lebih cepat tertata, ya coba belajar ke yang buka kelas. Gimana sih caranya biar bisa dipelajari, walaupun memang gak 100% bisa mungkin mengikuti semua apa yang diajarkan, tapi setidaknya sudah tahu step-stepnya, bagaimana polanya. Apalagi yang mempelajari pola-pola saham, teknik bagaimana entry dan exitnya, itu dipelajari aja, nanti
pasti bisa kok. Yang penting mau belajar. Seperti itu. Untuk main, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMGR yang ditutup di harga 5.800, terkoreksi 1,69%. Kalau di transaksi asing, net sell. Kalau dibawa ke semuanya, SMGR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, SMGR kena buang, ana rebalancing, nggak masalah. Ini tutupannya di harga terendah ya. Coba lihat. Ya, down history-nya nggak terlalu signifikan ya. Jadi nggak masalah. Peluang besar sih rebound ya untuk SMGR memang patah trendline. Oh ini nggak patah nih, masih bisa toleransi lah, nggak masalah lah. Pokoknya yang penting pakai aja nih neckline-nya ini 5.700 nih, jangan turun dari itu. Kalau dia minggu depan rebound, tutup aja di 6.000 seminggu ke depan, sinyal bagus untuk SMGR. Kalau dilihat dari time frame bulanannya, udah 5 bulan dia turun ya, udah 4 bulan turun dan volume mulai meningkat di bawah di Mei, dan ada buying power. Candlenya juga doji. Harusnya ada candle hijau. Rebound. Potensi besar tembus 6.000. Semoga aja minggu depan untuk SMGR. Disclaimer on. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INTP yang ditutup di harga 9.900, terkoreksi 3,41%. Kalau di transaksi asing, net sell. Kalau di broker sebenarnya INTP di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk INTP nggak masalah, malah kesempatan beli, risknya kecil. Pokoknya tutup di bawah 9.800, out aja. Harusnya sih hijau, candle hijau ya. Untuk INTP hari Senin. Seperti itu untuk INTP. Langsung saja ke saham terakhir. Ada SMBR yang ditutup di harga 346, terkoreksi 3,88%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker sebenarnya SMBR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, SMBR jebol juga 350 ya. Dan kondisi seperti ini dia akan ke support kuatnya 340. Tapi indikasinya jelek kalau sampai Senin Selasa minggu depan nggak balik. Candle ini harus candle hijau dia Senin Selasa. Kalau bisa langsung balik 350. Kalau nggak ya sangat berpeluang ke 340, 336 dan konsolidasi. Jadi kalau Bapak Ibu mau tetap hot aja, yang penting jangan membentuk low baru dari terendahnya 16 Maret di 336. Itu aja kunci SMBR. Seperti itu untuk SMBR. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.